Terima kasih. Jadi saya termasuk orang yang prihatin dengan kondisi perpolitikan Kota Metro pada saat ini. Sebentar lagi, kalau nggak salah 20 Agustus kan sudah pendaftaran pasangan wali kota dan wakil loh. Tapi sampai saat ini tidak ada kedengaran sama sekali. Jadi seolah-olah sudah ada yang orang kuat yang ditakuti. Nah, ini adalah keliru untuk berpolitik, ini satu pelajaran yang keliru. Karena apa? Sebenarnya ini terjadi karena demokrasi kita sudah mati. Politik kita sudah beku. Masyarakat hanya berpikir dengan materi, money politik. Itu yang paling memprihatinkan buat saya. Jadi kalau yang nggak punya duit sekian, wah nggak akan berani maju. Itu aneh. Karena memang partai politik tidak punya kader-kader yang kadernya sudah terbentuk seperti itu. Pola pikir kader itu sudah terlalu materialistis. Karena pada saat mereka jadi partai-partai itu ya sudah dimulai dengan pemilihan legislatif yang lalu sudah syarat dengan money politik. Yang namanya KPU sudah nggak mau lihat, nggak mau mendengarkan itu. Yang namanya Banwaslu juga sudah cuek terhadap. Itu terjadi betul di Metro. Itu termasuk kota kecil yang biaya kos politik tinggi. Ini kota Metro. Jadi terjadinya akhirnya seperti ini. Kalau waktu periode saya, 1 tahun sebelumnya itu sudah gencar sekali sosialisasinya, tapi karena belum terkontaminasi dengan politik uang tadi. Nah sekarang sudah. Jadi yang terekam di benak masyarakat ya udah nanti siapa yang ngasih banyak ini, tapi hanya itu sekarang. NPWP nomor biro, wani biro prihatin sungguh karena prihatin dengan kondisi. Nggak tahu kapan memperbaiki ini. Dan kesalahan kondisi seperti ini, orang-orang politik lah yang sudah memulai. Karena saya mengalami sendiri. Proses pemilihan legislatif yang lalu saya mencoba untuk ikut. Dengan menyuarakan politik bersih. Yang ngasih uang jangan dipilih. Kan kita berharap fungsi legislatif yang merupakan mitra pemerintah itu, mitra eksekutif itu, dengan 3 kewenangannya, inisiatif, budgeting, pengawasan. Ini kan penting banget nih. Kalau ini dengan baik diisi oleh anggota-anggota yang mumpuni, yang punya basic untuk itu, saya pikir pemerintahan akan baik. Tapi mereka sudah dimulai dengan, makanya yang banyak jadi adalah para incumbent yang baru sedikit sekali, yang baru pun orang-orang yang luar biasa. Pemikiran yang benar banyak, kalau potensi orang-orang yang baik, orang-orang yang ya dalam tanda kutip bersih dan punya kemampuan untuk duduk di lembaga-lembaga itu, saya pikir masih cukup. Metro SDM-nya bagus kok, banyak akademisi, berapa fakultas, berapa universitas yang ada di sini kok. Iya kan? Jadi sebenarnya tetapi ya itu tadi, Metro kan kota kecil, dari sisi materi kan memang agak sulit toh. Nah ini akhirnya terjadi seperti ini. Makanya sampai dengan proses politik untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Metro adem dan ayem-ayem. Kan sudah dimulai, saya berani menyampaikan setelah saya kondisi ini terjadi. Cara uang yang akan dibagikan. Ini kan saya pengalaman nih, proses periodenya yang wali kota sekarang dan dulu kan saya ada di dalamnya. Iya kan? Saya kan ada di dalamnya dan kita ikut main, bukan sebagai penonton saya. Saya ikut main di dalamnya itu bagaimana proses money politik itu terjadi. Jadi paham betul. Jadi bukan kata orang, tapi pengalaman dan melakukan. Kami juga yang kalah pun waktu itu melakukan, tapi ya kalah besar gitu loh. Jadi kalah besar di dana. Perlu apa ya?
perlu semangat, perlu kesepakatan partai politik yang cukup kuat. Karena Pak Incumbent sekarang ini memang berada di atas dengan modal finansial yang katakanlah unlimited. Dia akan mampu. Bukan buktinya saja kan kita lihat dari perjalanan menjelajahi partai politik. Iya, betul benar. Kan? Rencana mau diborong. Iya. Benar. Nah, gitu dimanapun seperti itu sekarang ini terjadi. Luar biasa. Kenapa? Banyak contoh juga setingkat nasional. Pemilihan presiden kemarin juga kan seperti itu. Iya. Semua juga tahu kan rahasia. Itu. Jadi saya pikir memang saatnya kalau kita mau kita semua belajar dari pengalaman-pengalaman itu dan mari kita kembali kepada demokrasi yang baik, demokrasi yang benar. Oke. Pesan harapannya kepada masyarakat Kota Metro, Pak? Saya seperti itu. Kalau ini sampai terjadi nanti hanya incumbent yang maju lawan kotak kosong, nah ini satu pertanyaan yang besar. Yuk bangkitkan nurani kita. Kalau memang incumbent dianggap sudah berhasil, kita dukung. Tapi kalau tidak berhasil, ya kita berproses dong. Saya yakin di Metro ini banyak sumber daya manusia yang mampu. Banyak sumber daya yang mampu. Itu akademisi. Banyak kok yang mampu. Tapi ini kan ada. Tokoh politik juga kalau mereka merasa mampu, karena mereka punya modal politik, modal partai politik. Tapi mereka kalah tinggi. Akhirnya kan seperti ini. Adem ayem aja nih. Udah tinggal berapa bulan saja masih manuver-manuver yang nampak pada saat ini. Dan kita sih berharap bahwa kondisi Metro yang sudah syarat dengan demokrasinya dibumbui dengan money politik yang demikian tinggi bisa turun, bisa hilang lah kalau perlu. Karena kita berharap bahwa Metro akan menjadi lebih baik ke depannya. Ya kita sudah dibukti kok. Sekarang orang teriak infrastruktur gimana nih? Ya kan? Sebenarnya ngurus infrastruktur itu nggak begitu sulit, ini ke pengalaman saya. Ya, saya tidak mau terlalu jumawa menunjukkan bahwa dulu lebih bagus daripada sekarang, saya nggak mau. Tapi nyatanya masyarakat mau proses itu mulai dari awal, dari tidak ada menjadi ada, iya kan? Dari tidak baik menjadi baik. Ini kan proses semuanya. Apalagi itu sebuah kota pendidikan. Sayalah yang mencanangkan pertama kali itu sebagai sebuah kota pendidikan yang asli, maju, makmur, aman, dan demokratis pada saat itu. Tapi setelah saya bisa mulai dari jam belajar masyarakat. Saya mulai dari rumah-rumah pintar. Saya mulai dari mana lembaga pendidikan meningkat semua. Nah ini yang masyarakat mungkin rasakan. Saya hanya berharap masyarakat yuk kita sadar bahwa politik itu memang mahal, tapi bukan seperti dibeli. Mahal dalam artian ya bagaimana pengorbanan dari lapisan masyarakat itu untuk memperoleh pemimpin yang baik perlu dilakukan. Pemimpin yang mampu itu kalau mampu itu kan artinya luas sekali. Kalau hanya sekedar cari orang pintar tapi nggak mampu memimpin masyarakat, iya kan? Tapi kalau orang yang kurang pintar tapi dia mampu menggerakkan elemen masyarakat untuk memimpin, kan jadi baik.